Iya, pengantar pendidikan. Ini mengenai antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Bagaimana bagaimana menghadapi siswa-siswa itu untuk masa depan gitu. Oh iya. Oke. Terus satu dulu nih. Teknologi semakin berkembang. Bagaimana nantinya jika murid hanya akan lebih tertutup dengan teknologi tersebut? Lalu bagaimana nasib para pendidik? Oh iya. Oke. Lalu pertanyaan nih ya. Ini pertanyaan yang sering dimunculkan ketika teknologi semakin maju ya. Iya. Jadi sekarang sudah cek Google. Iya, benar. Iya. Baik. Tetap secara realitas, secara implementasi guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ya, tidak bisa teknologi. Karena ada sisi lain, terutama karakter, kemudian pokoknya yang berkaitan dengan karakter, sikap segala macam itu tidak bisa oleh teknologi gitu. Hanya guru yang bisa melihat itu gitu. Hanya peran guru ini yang sangat dominan gitu. Sementara teknologi itu hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, mempermudah sebuah teknologi pada guru itu saja gitu. Jelas intinya bahwa teknologi tidak bisa digantikan oleh guru. Dan itu pendidikan karakter. Jadi kedepannya guru itu tetap lebih penting, ya kan? Walaupun teknologi standar segala macam tetap nggak bisa digantikan dengan guru. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ya. Bagaimana Bapak mempersiapkan pendidikan untuk masa depan? Pendidikan masa depan ini kan sudah digariskan oleh kementerian ya. Sekarang ini kan ada kurikulum merdeka. Ya. Nah, itu semuanya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 tuh kan, ada beriman, akhlak kuliah, ya kan, terus menolong, kemandirian, terus politik kritis. Ini tujuan daripada nantinya kurikulum itu untuk masa depan anak itu berarah pada masa depan profil pelajar Pancasila. Mau dia misalnya belajar bahasa Indonesia, tetap ada ke sana, ke profil Pancasila. Apa yang diambil nilainya? Apa buatan pertanyaannya? Apa berpikir kritis? Nanti implementasi berpikir kritis itu lagi dalam bentuk soal-soal itu gitu, kan gitu. Jadi di situ gitu. Jadi bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS segala macam itu misalnya sebuah alat yang itu akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi masa depan ini nanti di akhir SD, SMP, SMA, mungkin bukan kuliah kali ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu masa depan. Baik, pertanyaan yang ketiga lagi, bagaimana jika orang tua yang niatnya memilih memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang mahal, sebagai pendidik lebih memilih tetap di sekolah yang sudah diabadi atau turut mengajar di sekolah tersebut? Ulang lagi, Pak Guru, kurang. Bagaimana jika orang tua yang niatnya memilih memasukkan anak-anak ke sekolah yang mahal, bagaimana pendidik lebih memilih tetap di sekolah yang sudah diabdi atau turut mengajar ke sekolah tersebut? Ya, itu berarti orang murid ya? Ya. Orang murid memilih ke sekolah yang mahal ya. Memang sebenarnya sih ya, kalau ibarat kita beli barang kan, kalau barang-barang yang brandnya bagus kan pembelinya bagus juga ya mutunya ya. Jadi kalau sekolah mahal ya ada kolerasi lah. Sekolah mahal tentunya sumber salahnya juga mahal juga kan, lebih lengkap gitu. Kalau yang orang tuanya mampu, tentu silakan di situ gitu ya. Boleh di sekolah itu. Nah, kalau di kami ini kan kecuali yang masih guru honor ya, kalau guru masih boleh di sana gitu, masih boleh diajar di sana gitu kan. Nah, kita kan untuk
bicara juga tentang apa ya, tentang fungsi kita gitu loh. Kan mungkin kalau sepanjang honor gitu kan masih berapa lah ini gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa sempatin juga boleh menambah waktu di lain gitu kan. Asal tugas pokoknya ini yang di sekolah pertama itu tidak tertinggal gitu. Itu sebenarnya gitu. Yang jelas bahwa sekolah-sekolah yang mahal itu tentunya ada apa ya? Ada yang mesti dibayar mahal itu mutunya ya. Ada kolaborasi tuh antara mutu dengan ada gitu. Nah, di negeri ini semuanya pakai standar minimal ya kan, pakai standar minimal yang semua negeri pasti akan sama gitu. Hanya nanti mungkin bedanya di gurunya, di dalam didiknya gitu. Semua saprasnya sama gitu. Hanya bedanya Pak di prosesnya yang mungkin setiap sekolah beda-beda gitu. Tapi pemerintah dalam hal ini itu memberikan bantuannya sesuai dengan standar yang sama. Jadi nggak ada istilahnya misalnya sekolah ini unggulan, nggak ada lagi seperti itu. Semuanya sama. Berharap semuanya dapat melayani masyarakat untuk sekolah-sekolah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang mau sekolahin mahal ya silakan saja gitu kan. Memang betul bahwa sekolah yang mahal itu tentunya punya sapras yang pun gurunya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika nantinya guru benar-benar sudah tidak dibutuhkan, sedangkan guru sudah menyiapkan atau mengantisipasi untuk kedepannya? Ya, ini kembali ke guru masing-masing ya. Kalau guru itu sudah mendasari, sudah mendalami tentang pendidikan guruan, insya Allah nggak akan tergantikan, ya kan? Bahkan yang namanya sumber materi pelajaran itu luar biasa banyaknya gitu. Jangan sampai guru itu kan begini, ketika aja, wah ini materi apalagi nih, ini sudah habis, nggak ada itu. Gitu. Kan materi bisa aja didapat dari lingkungan sekitar sini, ya kan? Tidak hanya melulu di buku-buku ya, tapi bisa juga dari keadaan luar ini. Kita misalnya ingin mencari informasi, bisa kayak gini kan cari informasi kan di kampus kan nggak ada nih. Itu masalah bagian dari guru itu memperkaya hati anak dengan cara ini, dengan cara ini gitu kan. Makanya kalau kami nih tidak pernah merasa kekurangan materi, bahkan lingkungan luar alam itu banyak materi yang kita bahas. Jadi sekali lagi, kalau ada guru yang misalnya malah tergantikan, berarti itu harus belajar lagi tuh, ya kan? Belajar lagi gitu. Nggak bisa digantikan lah, gurunya nggak bisa digantikan, ya kan? Dari mana ya kita guru ini dari kita ini lah, bagaimana kita yang selalu mengupdate, selalu menginginkan kemampuan, kan, menginginkan keterampilan. Karena kita hidup di anak-anak yang abad 21 ya, abad 21 ke sana tuh, wah kalau kita nilainya sesuai dengan kita gitu, nggak akan seperti itu. Kan kata Ki Hajar Dewantara itu apa? Didiklah anak sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya. Jangan didik anak itu bukan kemauan kita, nggak masuk. Contoh hasilnya, anak kan seneng, misalnya anak-anak seneng di handphone segala macem gitu kan. Kenapa kita misalnya belajar dengan TikTok segala macam, ini kan bisa dengan macam-macam yang dia punya gitu, maka akan seneng gitu loh. Jadi TikTok itu yang suka anak-anak kita manfaatkan sebagai media ngajar kita. Itu anak lebih nyambung. Jangan kemauan yang di kita ini. Zaman sana kan, gitu. Kita harus tahu gitu kan, tadi kau bilang tuntutlah anak gitu kan, sesuai dengan kodrat zaman dia, kodrat apalagi kodrat alamnya. Artinya apa? Setiap anak itu punya kebutuhan berbeda-beda, ya kan? Dia bisa menari, bisa melukis segala macam. Jadi itu yang kita maksudkan, kebutuhan kodrat alamnya anak itu gitu. Jadi sekali lagi bahwa guru sebenarnya tidak akan tergantikan apabila gurunya sudah siap untuk hal masa depan ini. Lagi?
Nah, kamu juga boleh ini ya, boleh apa, boleh jangan nanya, boleh ngerespon, boleh. Mengapa pendidikan yang menjadi acuan untuk mengatasi masa depan? Pendidikan sebagai acuan Untuk mengatasi masa depan. untuk mengatasi masa depannya, acuannya gitu. Sebenarnya sih ini itu kan apa ya, usaha secara sadar ya, usaha sadar untuk membangun seorang itu kan menjadi yang baik, menjadi apa, yang jadi baik kan ya, sebagai acuan masa depan. Sebenarnya tidak selalu sih, tidak selalu sebagai masa depan ya, gitu. Tidak selalu masa depan. Banyak kok orang-orang yang tidak lulus SD juga bisa jadi ini ya, bisa jadi orang-orang, bisa jadi pengusaha segala macam gitu. Tapi masalahnya kan bukan itu tujuannya kan. Itu tujuan tadi kita kembalikan kemana? Bilang kalau tujuannya you harus jadi insinyur, insinyur itu masa depannya bagus, tidak juga, ya kan? Karena kan sebenarnya bahwa pendidikan itu kan tidak hanya melulu di sekolah ya, bisa juga di luar sekolah segala macam. Jadi acuan masa depan juga nggak benar-benar juga gitu. Bisa juga dari apa? Bisa juga dari alam media juga bisa gitu. Jadi acuan itu ya, banyak orang-orang berhasil juga tidak dari pendidikan, tapi lebih banyak dari pendidikan. Nggak salah juga orang tua misalkan, ayo masih depan sekarang, boleh nggak apa-apa, coba juga nggak dipaksakan juga gitu, ya kan? Seperti Kiai Agus Salim itu kan, luar biasa gitu, ya, orang yang maksudnya sekolah yang tinggi-tinggi, tapi dia seperti udah otak kayak profesor segala macam, ya kan? Jadi pendidikan sebagai masa depan tidak full seperti itu, tapi ada pendidikan di luar itu yang bisa juga sebagai masa depan. Kan kata apa ya, kata Ali bin Thalib ya, kalau kau pengen menguasai dunia, belajar ilmu dunia gitu kan. Kalau kau pengen belajar akhirat, belajar akhirat gitu. Jadi duanya sangat-sangat penting segala macamnya gitu. Jadi intinya tidak melulu pendidikan sebagai acuan masa depan, tapi ada juga yang tidak sekolah pun juga ada yang banyak contohnya kan ya, banyak contohnya gitu loh. Kayak siapa yang tahu? Menteri itu kan ya SMP tuh luar biasa. Yang pengusaha tuh yang rencana buntu siapa namanya? Yang Cina tuh namanya. Tahu nggak ya rencana itu? Dia juga nggak sekolah, soalnya jadi banyak juga pengusaha segala macam. Ya. Tapi pendidikan juga bisa untuk mengajar masa depan, tapi tidak 100%, ya kan, tidak 100%. Oke? Apa lagi? Bagaimana sikap yang tepat di saat gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan kehidupan manusia? Sikapnya kita ya punya filter lah, ya kan, punya saringan gitu. Di kampus wifi-nya ini ya, wifi-nya apa, that's apa, bebas, wifi-nya bebas, ini bebas. Ada suatu kampus nih, wifi-nya bebas, tapi ada beberapa di menit-menit lagi belajar itu seperti Facebook, IG ya, upload itu, TikTok, kemudian diblokir itu, gitu. Bagus itu gitu loh, ya kan? Dalam rangka apa? Dalam rangka ketika lagi belajar dia tidak main Facebook kan, tidak main IG kan, video WhatsApp-an gitu loh. Ada seperti itu gitu ya. Di apa? Dia masuk ada situ langsung diblokir semua. Gitu. Ada seperti itu. Ini juga pernah kami alami di sekolah dulu, saya kayak gitu. Loh, ini Facebooknya nggak kan, ternyata dari tim IT-nya di itu, ya apa, untuk bisnis seperti itu gitu. Jadi ya tentunya kita juga ya apa ya,
bukan apa ya, nggak nolak lah yang namanya gitu kan, gitu pasti. Cuman kita harus punya saring ya, punya filter itu, punya filter. Untuk memfilter itu kan kita siapkan dulu, kita udah siap belum nih dengan begitu gitu ya, gitu ya, kita harus punya filter itu gitu. Kayak mahasiswa filternya apa nih, SMA filternya apa, SMP filternya apa, filternya apa, itu sudah ada begini itu. Jadi guru atau dosen itu sudah mempersiapkan. Mungkin kalau SMA udah polisi udah tahu mana buruk ya, udah mengerti gitu. Tapi kadang-kala mau udah bilang gurunya saja yang diambil gitu kan. Yang jelas sekali lagi kita tidak pernah menolak ya. Kita nggak bisa berhentikan teknologi, nggak bisa. Ya, kecuali kayak info ya, web yang kayak format segala macam mungkin bisa di-cut gitu. Tapi kan bisa aja mahasiswa yang cari lain bisa aja begitu kan. Bisa. Jadi kembalikan ke mahasiswanya, kembalikan ke siswanya, kembalikan ke murid-muridnya gitu. Dosen sendiri gimana caranya supaya itu bisa dimasukkan itu. Dengan di kampus, kegiatan kampusnya diwarnai dengan hal keagamaan, dari orang itu, terus kemudian macam ya, nanti tidak ada masalah nanti nggak kaget. Ini, itu pasti kan begitu. Terus sekali lagi kita tidak bisa memberhentikan teknologi. Terus kita adalah bagaimana mencari peluang itu menjadi hal-hal yang baik untuk diri kita. Terima kasih Pak. Ya, siap. Pertanyaannya. Kita segitu aja. Sudah cukup. Maaf ya Pak mengganggu. Enggak.